Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita bahas materi di subbab sudut, yaitu mengenal jenis-jenis sudut. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Nah, materi kita kali ini masih berada di subbab sudut. Untuk materi mengenal jenis-jenis sudut. Adapun jenis-jenis sudut itu berdasarkan besarnya sudut terbagi menjadi 7 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sudut 0 derajat. Kemudian yang kedua ada sudut lancip. Selanjutnya yang ketiga ada sudut siku-siku. Kemudian yang keempat, sudut tumpul. Yang kelima, sudut lurus. Keenam, sudut refleks. Dan yang ketujuh, sudut penuh. Nah, selanjutnya akan kita bahas masing-masing sudut ini. Nah, jenis sudut yang pertama adalah sudut 0 derajat. Sudut 0 derajat adalah sudut yang besar sudutnya hanya sebesar 0 derajat saja, tidak lebih. Sudut 0 derajat itu merupakan sudut yang terbentuk dari dua buah ruas garis yang saling berimpitan, tetapi tidak membentuk suatu daerah sudut. Nah, perhatikan sudut POQ berikut. Nah, di sini terdapat ruas garis OP dan ruas garis OQ yang saling berimpit, sehingga kedua ruas garis tersebut membentuk sudut sebesar 0 derajat. Jadi, sudut 0 derajat itu terlihat sekilas memang seperti dua garis lurus saja. Tetapi dua garis tersebut sebenarnya saling berimpitan. Nah, berikutnya jenis sudut yang kedua adalah sudut lancip. Sudut lancip adalah sudut yang besarnya antara 0 derajat hingga 90 derajat. Jadi, sudut lancip ini lebih dari 0 derajat, tetapi kurang dari 90 derajat. Nah, secara matematis, sudut lancip itu dapat dituliskan dengan 0 derajat kurang dari alfa kurang dari 90 derajat. Nah, di mana alfa adalah besar sudut yang diukur. Contoh-contoh dari sudut lancip adalah sebagai berikut. Nah, di gambar ini terdapat sudut POQ yang besarnya 45 derajat. Nah, sudut POQ ini merupakan sudut lancip karena 45 derajat ini berada di antara 0 derajat hingga 90 derajat. Atau dapat dituliskan 0 derajat kurang dari 45 derajat kurang dari 90 derajat. Nah, contoh lainnya ada sudut KLM yang besarnya 82 derajat. Nah, sudut KLM ini merupakan sudut lancip karena 82 derajat itu berada di antara 0 derajat hingga 90 derajat. Atau dapat dituliskan 0 derajat kurang dari 82 derajat kurang dari 90 derajat. Nah, berikutnya jenis sudut yang ketiga adalah sudut siku-siku. Sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya 90 derajat. Jadi, sudut siku-siku ini besarnya tepat 90 derajat, tidak kurang dan tidak lebih. Nah, sudut siku-siku itu digambarkan sebagai berikut. Contohnya, sudut BAC yang besarnya 90 derajat. Nah, dari gambar ini terlihat bahwa sudut siku-siku itu dihasilkan dari dua buah ruas garis yang saling lurus dan saling berpotongan di satu titik, sehingga menghasilkan garis yang saling tegak lurus. Nah, sudut siku-siku itu biasanya diberi simbol sebagai berikut. Sehingga
Untuk sudut siku-siku itu tidak perlu dituliskan lagi besar sudutnya. Akan tetapi hanya dilambangkan dengan simbol-simbol seperti ini saja. Nah, dari gambar ini, maka sudut BAC ini bisa kita gambarkan seperti ini, atau bisa kita gambarkan seperti ini. Nah, tanda ini menyatakan bahwa besar sudutnya adalah 90 derajat. Berikutnya jenis sudut yang keempat adalah sudut tumpul. Nah, sudut tumpul adalah sudut yang besarnya di antara 90 derajat hingga 180 derajat. Jadi, sudut tumpul ini adalah sudut yang besarnya itu lebih dari 90 derajat, tetapi kurang dari 180 derajat. Atau secara matematis bisa kita tuliskan dengan 90 derajat kurang dari alfa kurang dari 180 derajat. Nah, di mana alfa adalah besarnya sudut yang diukur. Nah, contoh-contoh dari sudut tumpul ini adalah sebagai berikut. Sudut KLM yang besarnya 110 derajat. Nah, sudut KLM ini merupakan sudut tumpul karena 110 derajat ini berada di antara 90 derajat dan 180 derajat. Atau dapat kita tuliskan dengan 90 derajat kurang dari 110 derajat kurang dari 180 derajat. Nah, contoh lainnya adalah sudut ABC yang besarnya 165 derajat. Nah, sudut ABC ini merupakan sudut tumpul karena 165 derajat ini berada di antara 90 derajat dan 180 derajat. Atau dapat kita tuliskan dengan 90 derajat kurang dari 165 derajat kurang dari 180 derajat. Berikutnya jenis sudut yang kelima adalah sudut lurus. Nah, sudut lurus adalah sudut yang besarnya 180 derajat, tidak kurang dan tidak lebih. Contoh sudut lurus adalah sebagai berikut. Sudut XOY yang besarnya 180 derajat. Nah, jika kita lihat di sini, sudut lurus itu seperti sebuah garis lurus dengan bentuk horizontal. Nah, di mana sudut XOY ini terdiri dari dua buah ruas garis, yaitu ruas garis XO dan ruas garis OY. Nah, di mana kedua ruas garis ini saling sejajar. Dan pangkal dari ruas garis ini saling berimpit, tetapi arahnya berbeda. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Berikutnya jenis sudut yang keenam adalah sudut refleks. Nah, sudut refleks adalah sudut yang besarnya di antara 180 derajat dan 360 derajat. Jadi, sudut refleks itu lebih dari 180 derajat, tetapi kurang dari 360 derajat. Nah, secara matematis bisa kita tuliskan dengan 180 derajat kurang dari alfa kurang dari 360 derajat. Nah, contoh-contoh dari sudut refleks adalah sebagai berikut. Sudut KLM yang besarnya 225 derajat. Nah, sudut KLM ini merupakan sudut refleks karena 225 derajat ini berada di antara 180 derajat dan 360 derajat. Atau dapat kita tuliskan dengan 180 derajat kurang dari 225 derajat kurang dari 360 derajat. Nah, contoh lainnya adalah sudut ABC yang besarnya 290 derajat.
Nah, sudut ABC ini merupakan sudut refleks karena 290 derajat ini berada di antara 180 derajat dan 360 derajat. Atau dapat kita tuliskan dengan 180 derajat kurang dari 290 derajat kurang dari 360 derajat. Nah, terakhir sudut yang ketujuh adalah sudut penuh. Nah, sudut penuh adalah sudut yang besarnya 360 derajat, tidak kurang dan tidak lebih. Nah, sudut penuh tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, dari gambar ini terlihat bahwa sudut penuh itu berbentuk lingkaran. Nah, untuk lebih jelas lagi mengenai jenis-jenis sudut ini, maka perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh soal, tentukan jenis-jenis sudut berikut. Yang A, 145 derajat, yang B, 85 derajat, yang C, 300 derajat, yang D, 90 derajat, yang E, 89 derajat, dan yang F, 359 derajat. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk bagian yang A, diketahui besar sudutnya adalah 145 derajat. Karena 145 derajat ini berada di antara 90 derajat dan 180 derajat, atau dapat kita tuliskan 90 derajat kurang dari 145 derajat kurang dari 180 derajat, maka sudut 145 derajat merupakan sudut tumpul. Berikutnya bagian yang B, diketahui besar sudutnya adalah 85 derajat. Nah, karena 85 derajat ini berada di antara 0 derajat dan 90 derajat, atau dapat ditulis dengan 0 derajat kurang dari 85 derajat kurang dari 90 derajat, maka sudut 85 derajat ini merupakan sudut lancip. Berikutnya bagian yang C, diketahui besar sudutnya 300 derajat. Nah, karena 300 derajat ini berada di antara 180 derajat dan 360 derajat, atau dapat ditulis dengan 180 derajat kurang dari 300 derajat kurang dari 360 derajat. Maka sudut yang besarnya 300 derajat itu merupakan sudut refleks. Berikutnya bagian yang D, diketahui besar sudutnya adalah 90 derajat. Nah, sudut yang besarnya 90 derajat adalah sudut siku-siku. Maka 90 derajat merupakan sudut siku-siku. Nah, selanjutnya bagian yang E, diketahui besar sudutnya adalah 89 derajat. Nah, karena sudut 89 derajat itu berada di antara 0 derajat dan 90 derajat, atau dapat ditulis 0 derajat kurang dari 89 derajat kurang dari 90 derajat, maka sudut yang besarnya 89 derajat merupakan sudut lancip. Nah, terakhir bagian yang F, diketahui besar sudutnya adalah 359 derajat. Nah, karena sudut 359 derajat itu berada di antara 180 derajat dan 360 derajat, atau dapat ditulis 180 derajat kurang dari 359 derajat kurang dari 360 derajat, maka sudut yang besarnya 359 derajat ini merupakan sudut refleks. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini di subbab sudut untuk materi mengenal jenis-jenis sudut. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar.
Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.